Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Asyatun Nafisya, NPM 2103021042. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Taimi al-Quraisy. Adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini didapatkan dari Rasul karena sifat kejujurannya dalam mengatakan hal yang benar. Lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun Gajah. Abu Bakar adalah keturunan seorang bangsawan yang di masa mudanya sangat masyhur karena kebaikan budinya. Sahabat yang sangat baik hati sekaligus sebagai bapak mertua Rasulullah, sangat besar jiwa kemanusiaannya. Situ juga setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah hasil musyawarah para sahabat. Pada masa kekhalifahan, Abu Bakar sangat bertanggung jawab dalam memegang amanah negara dan sangat bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu dan juga mempunyai kelihayan dalam mengembangkan ajaran Islam. Pada saat Rasulullah wafat, perkembangan Islam masih terbatas pada Jazirah Arab saja. Namun setelah Abu Bakar memegang kekuasaan melanjutkan perjuangan beliau, daerah pengembangan Islam menjadi sangat luas sekali. Yang kedua, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa khalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq menetapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau menyebar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat, penerapan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Yang kelima, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijriah, 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy. Biasanya dipanggil Abu Hafs, anak singa, dan digelari Al-Faruq atau pemisah antara hak dan batil. Ia lahir di Makkah tahun 40 sebelum Hijriah dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca, dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Yang pertama, kebijakan ekonomi fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam catatan sejarah pembangunan institusi administratif Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak Al-Kharaj sebesar 500.000 dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Yang kedua, setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti yang pertama, Departemen Pelayanan Militer, mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Yang kedua, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan penjabat eksekutif. Yang ketiga, Apartemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya seperti guru dan juru dakwah. Yang keempat, Departemen Jaminan Sosial,
Terus dari kepemilikan tanah selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam memiliki semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Usar, ada perbedaan versi menurut tingkat ukuran usar yang ditetapkan Umar. Tingkat ukuran yang paling digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir zimmi, dan 10% untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham. Klarifikasi dan alokasi. Pendapat negara, yang pertama pendapatan zakat dan usar, pendapatan kum dan sedekah, yang ketiga pendapatan haraj, faidiyah, usar atau pajak perdagangan, dan sewa tanah, dan yang keempat pendapatan lain-lain. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan Abi As bin Umayyah dan Umawi Al-Quraisy, dipanggil Abu Abdullah, yang bergelar Zulnurani karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabiah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiquna awalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri mengembangkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin, memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi kelima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.